Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Niken Diah Purbo Pramesti sebagai pemateri pertama, dan ada rekan saya Rahmania Maulani Ulia sebagai pemateri kedua, dan Selvia Dewi sebagai pemateri ketiga. Kami di sini akan menjelaskan mengenai peranan pendidik dalam pembelajaran partisipatif. Pembahasan yang pertama ini berkaitan dengan keterlibatan dalam pengembangan program pembelajaran. Idealnya seorang pendidik atau guru, pembimbing, pelatih, tutor, pamong belajar, dan lain sebagainya berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran pada program-program pendidikan baik formal dan non-formal. Keterlibatan ini pula yang membedakan peranan tutor atau pelatih pada pendidikan non-formal dengan peranan guru yang ada di pendidikan formal. Guru umumnya berperan dalam kegiatan belajar mengajar, karena program dari materi pelajaran sudah disusun dan ditentukan oleh pihak di luar guru dan siswa yang sudah tercantum dalam kurikulum pendidikan. Pembahasan kedua ini berkaitan dengan keterlibatan guru dalam program pengajaran pada pendidikan formal. Pada umumnya, keterlibatan guru hanyalah terbatas pada penyusunan program pengajaran atau instruksional. Penyusunan program pengajaran berhubungan dengan kegiatan mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat bahan atau materi dan strategi kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ini berkaitan dengan keterlibatan pendidik dalam program pembelajaran pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal lebih berorientasi pada kebutuhan belajar yang berkaitan erat dengan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan hidup, sumber-sumber dan potensi yang tersedia, serta kemungkinan hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Apabila pendidik melibatkan diri dalam ketiga tahapan tersebut, maka langkah-langkah keterlibatan itu dapat disusun sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, keterlibatan dalam kegiatan identifikasi kebutuhan, sumber-sumber, dan kemungkinan hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan dalam perumusan tujuan program pembelajaran, baik tujuan umum maupun khusus. Yang ketiga, keterlibatan dalam penentuan komponen-komponen program pembelajaran yang mencakup peserta didik, pendidik, bahan belajar, proses kegiatan pembelajaran, alat, evaluasi, fasilitas, alat-alat bantu, biaya, dan lain sebagainya. Yang keempat, keterlibatan dalam evaluasi proses hasil dan pengaruh program pembelajaran. Yang kelima, keterlibatan dalam kegiatan pelatihan bagi pendidik yang akan berperan sebagai pembantu peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir atau keenam, keterlibatan dalam pelaksanaan program pembelajaran, yaitu melalui interaksi edukasi antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya ini berkaitan dengan membantu peserta didik dalam menyusun kelompok belajar. Adapun situasi yang baik untuk melibatkan peserta didik dalam perencanaan kegiatan pembelajaran adalah apabila kegiatan pembelajaran itu dilakukan oleh kelompok terbatas, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil jumlah anggotanya. Dalam kelompok tersebut, pendidik berperan dan bertanggung jawab untuk membantu peserta didik, seperti dapat memberikan saran tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam belajar, ataupun mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam kegiatan berkelompok. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, Rahmania Maulani Ulia. Nah, bagian C itu membantu peserta didik dalam mendiagnosis kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar sendiri ini bersifat khusus dengan maksud untuk meningkatkan motivasi peserta didik supaya berperan serta secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Diagnosis kebutuhan belajar itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama itu merumuskan model tingkah laku atau kemampuan yang ingin dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, menggambarkan tingkah laku atau kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik saat ini. Dan yang ketiga, menentukan jarak atau perbedaan antara model tingkah laku atau kemampuan yang diinginkan peserta didik dengan tingkah laku atau kemampuan yang telah dimiliki peserta didik. Teknik-teknik yang digunakan untuk mendiagnosis tingkah laku ini juga berbagai macam caranya. Salah satunya itu bertukar pengalaman yang dilakukan dalam kelompok.
yang di dalam kelompok itu membicarakan tentang tugas, pekerjaan, atau peranan tertentu. Yang D itu membantu peserta didik dalam menyusun tujuan belajar. Nah, tujuan belajar dirumuskan dengan tiga alasan. Yang pertama itu tujuan belajar menjadi pengarah bagi semua kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tujuan belajar menjadi rujukan untuk kegiatan pemilihan dan pengadaan komponen-komponen pembelajaran. Yang ketiga, tujuan belajar sebagai tolak ukur dalam evaluasi hasil belajar. Dalam arti bahwa kegiatan pembelajaran itu baik apabila hasil belajar yang telah membawa peserta didik kepada tujuan belajar. Nah, bagian yang ini membantu peserta didik dalam merancang pengalaman belajar. Nah, dalam merancang pengalaman belajar, pendidik dapat membantu peserta didik dalam dua hal. Hal yang pertama itu membantu peserta didik dalam penerapan prinsip-prinsip pengorganisasian bahan belajar. Nah, yang kedua membantu peserta didik dalam penentuan model kegiatan pembelajaran yang akan mereka alami. Nah, di sini penerapan prinsip pengorganisasian tersebut bahan belajar dapat disusun dengan beberapa patokan. Patokan yang pertama itu bahan belajar disusun sedemikian rupa. Dimulai dari bahan belajar yang sederhana, kemudian kepada bahan belajar yang bersifat kompleks. Yang kedua, bahan belajar berdasarkan pengalaman belajar yang telah dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, bahan belajar disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta didik dapat mempelajari dimulai dari keseluruhan kemudian sampai bagian-bagiannya. Yang keempat, bahan belajar disusun secara berurutan yang memungkinkan peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran melalui langkah-langkah yang berurutan. Yang kelima, bahan belajar yang dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang sebelumnya, itu memungkinkan tumbuhnya pengalaman belajar yang diikuti dalam kegiatan pembelajaran kelompok. Bahan belajar yang baik itu memiliki prinsip-prinsip berkesinambungan atau continuity. Terus yang kedua urutan atau sequence, dan yang terakhir itu keterpaduan atau integration. Nah, ketiga prinsip ini tuh tiga-tiganya saling melengkapi antara satu sama lainnya. Jadi kalau misalnya dihilangkan, itu akan mengganggu dengan jalan dua prinsip yang lainnya gitu, atau salah satunya. Materi selanjutnya yaitu membantu peserta didik dalam melakukan langkah kegiatan pembelajaran. Peranan pendidik ialah sebagai pemberi dorongan kepada peserta didik untuk menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik juga dapat memberi informasi tentang bahan belajar, teknik-teknik yang dapat digunakan, dan alat-alat bantu yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Teknik-teknik kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih dan dapat digunakan antara lain yaitu teknik-teknik penyajian bahan belajar seperti debat, dialog, wawancara, simposium, dan seminar. Teknik-teknik partisipasi dalam kelompok besar seperti tanya jawab, forum, dan kelompok pendengar. Teknik-teknik diskusi dalam kelompok terbatas seperti diskusi terpimpin, diskusi isi buku, dan diskusi pemecahan masalah. Teknik-teknik simulasi seperti teknik bermain peran, pemecahan masalah kritis, dan studi kasus. Teknik-teknik pelatihan sensitif seperti T-group dan sensitivity training. Teknik-teknik pelatihan tata kata seperti broken square. Dan yang terakhir, teknik-teknik pelatihan keterampilan. Membantu peserta didik dalam mengevaluasi hasil, proses, dan pengaruh kegiatan pembelajaran. Evaluasi terhadap proses kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mendiagnosis tingkat kesesuaian antara kebutuhan belajar dan rencana kegiatan pembelajaran dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam menjembatani jarak atau perbedaan antara kemampuan pada saat ini dengan kemampuan yang diinginkan. Jadi evaluasi program dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kecocokan rencana dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Teknik-teknik yang dapat digunakan antara lain adalah respon terinci, calon ikan, dan diskusi kelompok. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.